Tetapi tidak semua pembudidaya Ascendant berhasil, tingkat keberhasilan hanya 50%. Hanya setelah mencapai level di atas Ascendant atau jika negara budidaya peringkat 5 naik ke peringkat 6, bagian jiwa seseorang dapat diambil dengan aman. Yun Kuei-ze tidak dapat mengambil bagian jiwanya, bahkan, sejak negara Suzaku tiba, tidak ada yang berhasil mengambil bagian jiwa mereka. Ini ada hubungannya dengan segel Situnan. Meskipun segel pada Cultivation Planet Crystal mencegah Suzakus di masa depan mengendalikan planet ini, itu juga menghentikan siapapun untuk dapat mengambil bagian jiwa mereka ketika mereka mencapai tahap Ascendant. Di beberapa planet budidaya yang lebih kuat, seperti yang dikendalikan oleh negara budidaya peringkat 7 atau 8, ada sekte yang cukup kuat untuk menyamai planet budidaya peringkat 6. Sekte ini telah menemukan cara untuk menghindari Cultivation Planet Crystal. Jika bukan itu masalahnya, tidak akan ada perselisihan di dalam aliansi budidaya. Pada saat ini, jauh di ruang angkasa di sebuah planet besar, banyak sinar lampu pedang terbang melintasi langit. Orang-orang ini tidak berkelahi tetapi bergegas ke suatu tempat. Planet ini terlalu besar, itu 10 kali ukuran planet Suzaku, dan dengan planet sebesar ini, secara alami akan ada lebih banyak manusia. 5 planet kecil mengorbit planet besar ini. Ada juga banyak pembudidaya yang tinggal di masing-masing dari mereka. Bahkan ada planet yang lebih kecil lebih jauh dengan formasi kuat yang melindungi mereka. Planet terbesar, yang ada di tengah, adalah planet Tianyun. 5 planet yang lebih kecil berada di bawah kendali planet Tianyun, yang merupakan planet peringkat 7. Adapun planet yang lebih kecil, mereka adalah planet pribadi pembudidaya yang sangat kuat. Kecuali orang diundang secara pribadi, tidak ada yang bisa masuk. Planet Suzaku terlalu kecil dibandingkan dengan ini. Ada banyak sekte di planet Tianyun, tapi tentu saja yang paling menonjol adalah sekte nasib surgawi. The Heavenly Fate Sage mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hidup tergantung pada nasib. Semuanya sudah diatur, jadi Anda tidak bisa memaksanya dan Anda tidak bisa menghindarinya. The Crit sekte ini memberi mereka perasaan transendental. Orang yang menetapkan keputusan ini adalah orang yang dihormati oleh mayoritas penduduk di planet Tianyun. Dia adalah Allseer. Pada saat ini, Allseer membuka matanya dari penanaman pintunya yang tertutup. Dia memiliki ekspresi lembut di wajahnya, dan meskipun memiliki rambut putih, dia tidak terlihat tua, memberinya nuansa transendental. Matanya yang cerah menunjukkan lebih banyak energi daripada mata banyak anak muda. Tidak ada tanda-tanda kematian pada dirinya, dia dipenuhi dengan vitalitas tanpa akhir. Dia saat ini berada di pagoda nasib surgawi takdir sekte. Pada saat ini, kedua matanya mengungkapkan cahaya misterius dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ketika saya mengunjungi seorang teman lama, saya melewati planet budidaya semi sia-sia dan bertemu seorang anak. Anak ini mampu memahami domain hidup dan mati dari siklus reinkarnasi dan berusaha mencapai tahap formasi jiwa. Tidak banyak orang bisa melakukan ini, jadi ketika saya melihat bahwa kultivasinya kurang, saya memberinya petunjuk dan berkata bahwa saya akan menerimanya sebagai murid kehormatan saya selama 100 tahun. Hari ini saya tiba-tiba memiliki perasaan. Saya percaya bahwa anak ini akan segera tiba. Saya tidak tahu tingkat kultivasi dia saat ini, tetapi jika dia berhasil sampai di sini, jika tingkat kultivasinya tidak setidaknya pada tahap akhir formasi jiwa, saya akan kecewa. Tanda petik ganda tutup. Allseer merenung sedikit sebelum sedikit menggelengkan kepalanya dan menutup matanya lagi. Di dalam makam Suzaku, Wang Lin melambat dan menjaga akal ilahi dalam kisaran yang lebih kecil dari sebelumnya. Ada terlalu banyak bentuk kehidupan di sekitar sini, dan beberapa dari mereka akan sulit ditangani Wang Lin kecuali dia menggunakan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Dia bergerak dengan sangat hati-hati. Setiap kali dia mendeteksi bahaya, dia akan segera mengubah arah dan mengitarinya. Ini menyebabkan perjalanannya melambat banyak. Pada hari ini, apa yang muncul sebelum Wang Lin adalah 2 gunung yang menusuk langit. Di antara kedua gunung itu ada jalan kecil tanpa ujung yang terlihat yang mengarah ke kedalaman kedua gunung itu. Kedua gunung itu dikelilingi oleh hutan yang indah. Sementara Wang Lin berdiri di kaki 2 gunung, dia merenung sedikit dan matanya berbinar. Dia sudah berada di bagian dalam makam selama beberapa hari sekarang. Menurut perhitungannya, pusat tempat ini harus melalui jalan setapak. Namun, di sepanjang jalan, Wang Lin jelas bisa merasakan bahwa semakin dekat dia pergi ke pusat, semakin banyak bentuk kehidupan yang ada. Beberapa yang lebih kuat bukanlah hal-hal yang bisa ditangani Wang Lin. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berjalan menuju jalan kecil antara 2 gunung. Dia sangat berhati-hati dengan setiap langkah dan terus memperhatikan sekelilingnya. Bentuk kehidupan ini dapat mengambil banyak bentuk, jadi jika seseorang lengah bahkan untuk sesaat, mereka akan disergap. Di sepanjang jalan, Wang Lin melihat permukaan kedua gunung di kedua sisi jalan sempit ini. Ada bercak-bercak basah di permukaan gunung yang halus, dan kadang-kadang tetesan air akan jatuh dari sisi gunung. Setelah berjalan beberapa meter, ekspresi Wang Lin berubah dan dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia dengan hati-hati melihat dinding kedua gunung dan matanya menyala. Jika tempat ini basah sepanjang tahun, maka harus ada lumut yang tumbuh. Lagi pula, sisa tempat ini mirip dengan planet di luar. Namun, tempat ini sepertinya baru saja basah. Tanda petik ganda tutup. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke wajah salah satu gunung dan jarinya segera menggali ke dalamnya, menciptakan lubang sedalam 1 inci. Setengah inci luar lubang itu basah, tetapi setengah inci terakhir kering. Tanpa ragu, Wang Lin dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, dia sudah keluar dari jalan kecil, dan tepat saat dia mundur, air di dinding gunung mulai bergerak. Air keluar dari dinding dan tetesan air jernih mulai mengambang di atas jalan kecil. Ini adalah tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya puluhan ribu dari mereka, dan masing-masing dari mereka mewakili sepotong jiwa. Tetesan air ini mengembun menjadi sosok manusia. Air bergerak secara misterius dan akhirnya mengambil bentuk seorang wanita. Wanita ini terlihat normal, tapi dia mengeluarkan aura aneh. Setelah dia muncul, dia menatap dingin Wang Lin dan perlahan berkata, "Kamu tidak bisa masuk ke dalam." Wang Lin perlahan mundur. Satu-satunya bentuk makhluk hidup yang paling tidak ingin ia kacaukan adalah yang terbuat dari air. Jenis ini adalah bentuk kehidupan paling sulit untuk dihadapi. Meskipun yang di depannya hanya sekuat kultivator formasi jiwa, masih akan sulit baginya untuk berurusan dengannya. Air adalah zat yang bisa mengumpulkan dan menyebar, meskipun dia bisa menyegelnya, sangat sulit untuk mendapatkan semuanya. Beberapa hari yang lalu, Wang Lin menemukan bentuk kehidupan berbasis air dan dia harus menyerah dan bergerak di sekitarnya pada akhirnya. Inilah sebabnya mengapa begitu dia memperhatikan bahwa ada kemungkinan makhluk hidup berbasis air ada di sini, dia mundur tanpa ragu-ragu. Saat dia mundur, dia menyebarkan indera ilahi untuk memeriksa apa yang lebih jauh di jalan. Sebelumnya, perasaan ilahinya tidak menyebar banyak untuk menghindari masalah yang tidak perlu, tetapi sekarang setelah bentuk kehidupan air telah menunjukkan dirinya, dia menyebarkannya tanpa ragu-ragu dan terkejut. Jauh di jalan setapak gunung, dia melihat seseorang. Ini seseorang yang dia kenal. Orang ini saat ini berjuang melawan makhluk hidup air dan berada di atas angin. Namun, ketika dia melihat bentuk kehidupan air yang dilawan orang ini, dia merasakan keakraban dengannya. Perasaan ini tidak kuat, tetapi ada di sana. Hati Wang Lin bergetar saat dia mundur. Setelah wanita yang terbuat dari tetesan air melihat Wang Lin kembali, dia dengan cepat bergerak lebih dalam ke gunung. Wang Lin berdiri di luar gunung dan merenungkan. Ada yang tidak beres. Mengapa
mengapa bentuk kehidupan air itu memberi saya perasaan ini? Saya tidak memiliki akar roh air, jadi bagian jiwa saya tidak bisa berada di dalam bentuk kehidupan air. Ini aneh. Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Dia berkeliaran sebentar dan ketika dia akan pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik. Dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, seolah-olah ada sepotong jiwa di dalam sana, dengan lemah memanggilnya untuk meminta bantuan. Wan Er. Wang Lin kaget dan dia mengerti. Wan Er berada di dalam surga menantang manik, dan surga menentang manik ada dalam jiwanya. Tentu, ini memberinya kemampuan untuk mendeteksi potongan jiwa Wan Er. Mata Wang Lin menjadi dingin. Kali ini dia tidak ragu untuk terbang ke kedalaman dua gunung. Saat dia memasuki jalan, wanita yang menghalangi dia sebelumnya mengambil bentuk lagi untuk memblokirnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya. Segera, sejumlah besar tetesan air memenuhi jalan kecil. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan pedang surgawi sementara tidak memperlambat sama sekali dan melemparkannya ke depan dengan teriakan. Setelah itu, dia mengarahkan tangan kirinya di antara kedua alisnya. Tubuh Wang Lin gemetar sejenak saat jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Jiwa asalnya lebih dari 100 kaki, pedang itu menangkap pedang surgawi dalam sekejap dan terus menyerang. Dalam hampir sekejap mata, jiwa asal Wang Lin menyerang melalui tubuh wanita itu dan pedang surgawi menembus tubuhnya. Wanita itu mengerang menyedihkan ketika potongan-potongan jiwa yang membentuk tubuhnya runtuh dan tersebar, tetapi jiwa asal Wang Lin sudah memasuki tubuhnya. Jiwa asalnya terbagi dari 1 menjadi 2, kemudian dari 2 menjadi 4, dan dari 4 hingga 8 sampai jiwa asalnya telah terpecah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki setiap bagian jiwa. Pada saat yang sama, sebuah teriakan datang dari jiwa asal Wang Lin. Segel. Dalam sekejap, pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari jiwa asal Wang Lin dan menyegel masing-masing potongan jiwa. Kemudian dia mereformasi jiwa asalnya dan terbang menuju tubuhnya yang masih terbang ke arah ini karena momentum.